berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, Kota Bogor masih ada di level 4 bersama wilayah aglomerasi. Memang angka menunjukkan bahwa situasinya membaik. Angka positif aktifnya sekarang sudah di 3 ribuan. Ketika awal PPKM 8.000, jadi sudah jauh. Angka kesembuhan, angka kematian semuanya baik, lebih baik dari rata-rata nasional dan Jawa Barat. Namun demikian, secara umum masih harus lebih ditekan lagi agar bisa naik ke level 3. Jadi kalau mau level 3, angka positivity-nya, penularan per hari harus ditekan lagi sampai di bawah 100 gitu. Nah, kemudian angka keterawatan di rumah sakitnya juga harus ditekan lagi. Hal ini buat kita memang jauh lebih membaik, 60%-an. Nah, tetapi sekali lagi kalau mau level 3 harus ditekan lagi. Nah, karena itu Satgas melakukan beberapa langkah. Pak Kapolres nanti akan menyampaikan lebih detail, tapi kira-kira kebijakan untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan tetap kita lakukan. Ganjil genap tetap kita lanjutkan gitu. Kemudian fokus juga kita arahkan sekarang kepada kegiatan testing dan tracing. Ya, ini kita berdasarkan data, banyak warga, terutama warga di bawah ya, yang masih enggan untuk vaksin. Ya, kalau yang menengah itu relatif lebih terbuka dan menerima, bahkan antusias gitu. Tapi berdasarkan kajian kita, masih banyak warga yang belum bisa ditembus oleh vaksin. Nah, karena itu kita mengaitkan itu dengan berbagai macam program. Salah satunya adalah itu. Ini targetnya apa? Warga itu bersedia divaksin. Kalau tidak bersedia, ya tentu ada proses dialog, ada komunikasi antara aparatur dengan warga tersebut. Kan program ASN Peduli ini adalah kontribusi ASN Kota Bogor yang akan dialokasikan untuk membelanjakan kebutuhan warga yang terpapar untuk dipenuhi dari UMKM terdekat. Jadi nanti ada anggaran yang disisihkan dari ASN Kota Bogor ke kelurahan-kelurahan. Nanti kelurahan inilah yang membelanjakan ke UMKM, warung-warung makanan sekitar, belanja ke situ untuk kemudian dibagikan kepada warga yang betul-betul membutuhkan, seperti buruh harian, kerja lepasan, karyawan, staf dan sebagainya. Jadi ini nanti dikoordinasikan antara lurah-lurah ya, kecamatan dan UMKM. Itu tambahannya, dan program ini akan mulai berlangsung besok selama 1 bulan. Karena dengan hitung-hitungan nanti bulan September akan mulai relaksasi. Jadi kita siapkan nafas kita selama 1 bulan ke depan untuk membantu warga di bawah. Ini menambah dari logistik yang dari posko darurat, menambah juga berbagai macam program bantuan dari Kementerian Sosial. Untuk tracing, kita akan perkuat dengan target yang lebih tajam. 1 kali 24 jam terkonfirmasi positif harus diisolasi, terlacak dan isolasi. 1 kali 72 jam 15 kontak erat sudah diidentifikasi dan kemudian dilakukan tindakan ya untuk di swab ya, di rapid antigen, kira-kira begitu. Dan tim tracing juga terus kita perkuat. Tadi ada penajaman khusus untuk memperkuat tim tracing ini, dan ini pun dibantu juga oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri, kira-kira begitu. Targetnya kan 1:15, tapi itu sangat sulit dilakukan. Sangat sulit memang. Di lapangan itu antara 16, 18 itu sudah bagus ya. 15 kalau sudah terlacak dalam waktu 72 jam. Kita perkuat kembali tim tracing kita. Kemudian kita terus perkuat pengawasan isoman. Jangan sampai ada perburukan sehingga dibawa ke rumah sakit. Kemudian PPKM di tingkat wilayah diperkuat lagi. Camat, lurah, RT, RW kita perkuat lagi gitu. Dan yang lain masih sama, kebijakan terkait pasar tradisional, kemudian rumah makan sebagainya masih sama seperti PPKM level 4 kemarin. Dan yang terakhir, kita genjot terus vaksin. Kita hari ini sudah mampu untuk mentargetkan 1 hari itu 17.000 vaksin sebetulnya. Tapi sangat tergantung kepada suplai vaksin dari pusat. Kalau suplai vaksin dari pusat itu lancar, maka targetnya seperti saya sampaikan Oktober bisa selesai. Tapi kalau suplainya tersendat-sendat, pasti akan lebih mundur lagi. Tapi ada 16 sentra vaksin tidak termasuk di batalion ya.
Kalau dengan Batalan itu 17, ini perharinya bisa kapasitas sampai 17 ribu. Saya kira itu. Kemudian pembatasan mobilitas, maka ganjil genap juga akan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 sesuai dengan perpanjangan dari level 4 ini. Dan ingat kondisi kita masih zona merah dan kita pada level 4. Ganjil genap juga sudah diterapkan di beberapa kota lain, yaitu Sumedang. Dan kita akan mensinergikan ganjil genap ini bersama Kabupaten Bogor. Kami sedang berkoordinasi agar Kabupaten Bogor seputaran dari Kota Bogor ini bisa juga menerapkan ganjil genap sehingga mobilitas masyarakat dari dan menuju Kota Bogor itu semuanya bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua terkait juga sentra-sentra berkumpulnya masyarakat, yaitu pasar dan sebagainya, juga akan kita perketat dengan posko protokol kesehatan yang ada di masing-masing lokasi. Termasuk diantaranya adalah untuk mengatur pengunjung dengan ganjil genap tersebut. Ganjil genap ini sekali lagi adalah sebagai sebuah gerakan disiplin untuk menahan diri satu hari, sehingga kita bergantian berbelanja dan juga bergantian untuk keluar rumah. Solusi ini setelah kita jalankan selama hari weekend ataupun hari kerja, itu cukup efektif dan tidak terlalu merepotkan masyarakat. Karena kalau kami menggunakan ada esensial dan sebagainya, banyak ibu-ibu yang mau belanja ke pasar kena dengan proses penyekatan tersebut. Termasuk juga masyarakat yang akan berbelanja obat-obatan dan sebagainya. Nah, sehingga sekali lagi ini adalah upaya dari Satgas Covid Kota Bogor untuk mendisiplinkan warga menahan diri satu hari untuk tidak keluar rumah, dan kita tidak melarang tapi mengatur masyarakat agar perekonomian juga bisa tetap hidup. Ya. Dan titik-titiknya masih sama. Ada 17 titik yang kami lakukan checkpoint dengan 4 pola yang berbeda. Nah, sehingga setiap hari terus kami lakukan evaluasi-evaluasi untuk menentukan jam berapa dan di mana posisinya. Dan ini biasanya kami laksanakan untuk berpindah. Mendukung kegiatan pembatasan aktivitas dan mobilitas, terutama kita dalam ganjil genap ini, saya menghimbau ataupun kami dari Forkopimda untuk warga masyarakat apabila tidak ada kepentingan yang mendesak itu di rumah saja. Jadi ini hal penting dalam penurunan level kita dari 4 ke 3, yaitu pembatasan aktivitas dan mobilitas. Kemudian juga kita TNI bersama dengan Polri dan Pemda akan menyalurkan bantuan-bantuan, terutama sembako, beras. Kita juga akan dapat dukungan dari pemerintah 50 ribu warga. Jadi mendapatkan bantuan beras. Kemudian juga obat-obatan sudah masuk untuk 1000 warga isoman di Kodim. Dan mungkin dalam waktu dekat akan kita distribusikan kepada warga yang isoman. Kurang lebih saat ini ada 3000 warga yang masih sakit di rumah.